Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan atau biasa kita kenal dengan SPK. Jadi untuk tugas kali ini kami akan mempresentasikan yaitu Sistem Pendukung Keputusan Kelompok atau biasa kita kenal dengan SPKK atau dengan istilah bahasa Inggris yaitu Group Decision Support System atau GDSS. Sebelum kami menjelaskan, saya akan memperkenalkan apa sih nama kelompok kami. Jadi nama kelompok kami itu AOT atau biasa kami kenal dengan Attack on Tugas. Jadi dalam kelompok kami ini itu beranggotakan saya sendiri yaitu Reza Primurdani, kemudian ada rekan saya Enrico Rasimin, kemudian Muhammad Rabi Maulana dan Ahmad Cahyono Adi. Langsung saja untuk penjelasan yang pertama akan saya serahkan kepada Rabi Maulana. Kepada Rabil saya persilahkan. Terima kasih Reza atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu Sistem Pendukung Keputusan Kelompok. SPKK menurut Desan Stix dan Gallup pada tahun 1987 sebuah sistem yang menggabungkan teknologi komunikasi, komputasi, dan pengambilan keputusan untuk memfasilitasi perumusan dan penyelesaian masalah yang tidak terstruktur oleh kelompok orang. Sistem pendukung keputusan kelompok atau Group Decision Support System atau yang disingkat dengan GDSS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang mendukung sekelompok orang yang tergabung dalam satu tugas atau sasaran yang sama dan memiliki satu sarana tertentu yang berfungsi saling menghubungkan orang-orang yang ada dalam kelompok tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa GDSS adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memudahkan dan menyelesaikan dalam pemecahan masalah yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur dalam pengambilan keputusannya secara bersama atau berkelompok demi mencapai tujuan bersama. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Cahyono Adi. Kepada Ahmad, saya persilahkan. Terima kasih Rabil atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari SPKK. Nah, di sini kami mendapatkan 8 ciri-ciri. Yang pertama yaitu rancangan khusus, di mana di sini komunikasi yang efektif dan group decision making. Di mana di sini sebuah support system itu dirancang dalam sebuah grup yang khusus untuk menangani permasalahan-permasalahan yang ada di kelompok tersebut. Dan kedua yaitu mudah digunakan. Jadi di sini salah satu ciri SPKK adalah mudah digunakan untuk kelompok, di mana akan menentukan penyelesaian masalah dari permasalahan yang akan diselesaikan. Yang ketiga yaitu fleksibel. Fleksibel artinya di sini yaitu mengakomodasi perbedaan perspektif, dalam artian di dalam setiap kelompok itu terdapat beberapa perbedaan pendapat, di mana di sini akan mengakumulasikan pendapat tersebut sehingga menjadi rangkaian atau banyaknya sebuah opsi-opsi ataupun alternatif yang dihasilkan. Yang keempat yaitu anonymous input. Dalam artian di sini adalah setiap orang atau setiap komponen ada dalam suatu grup tersebut akan dapat disamaratakan sehingga tidak ada membawa nama individu dan nama orang-orang tertentu. Next. Selanjutnya 5 adalah parallel communication, di mana di sini komunikasi bersama kelompok, di mana di dalam suatu komunikasi setiap orang dalam kelompok tersebut dapat berbagi pendapat dan berbagi data tentang permasalahan yang akan diselesaikan. Yang keenam yaitu pendukung pengambil keputusan, di mana di sini SPKK bertujuan sebagai pendukung atas banyaknya opsi-opsi ataupun alternatif yang dihasilkan oleh grup tersebut, sehingga di sini sistem pendukung keputusan kelompok menjadi salah satu pendukung untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketujuh yaitu adanya fasilitator. Di sini adalah mengurangi pendapat-pendapat yang menyimpang dalam artian dalam sebuah grup. Diharapkan opsi-opsi atau alternatif yang dihasilkan yaitu tidak akan melenceng kemana-mana saja. Yang terakhir yaitu automatic record keeping, di mana di sini adalah keputusan atau pendapat-pendapat akan direkam oleh grup tersebut sehingga pendapat-pendapat tersebut akan diakumulasikan dan akan disimpan sebagai alternatif yang akan diambil oleh kelompok tersebut. Baik, sekian beberapa ciri-ciri yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya yaitu Enrico. Terima kasih kepada Ahmad Cahyono Adi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang fakta penentu SPK
Apa sih yang menentukan faktor-faktor SPK ini bisa berhasil untuk mengambil keputusan tersebut? Ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pada internal, kita harus mempunyai data dan informasi yang tepat untuk mewakili situasi yang berada di perusahaan tersebut. Yang kedua, teknologi yang ada harus mencukupi bisa membuat atau memproses data atau informasi yang ada untuk di sebuah perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah SDM. Sumber daya manusia tersebut harus kita percayai untuk membuat atau menghasilkan sebuah keputusan yang tepat. Kita harus saling mempercayai untuk mengambil keputusan tersebut. Yang keempat adalah pengalaman. Dari pengalaman ini kita bisa mengetahui apa saja yang akan terjadi jika kita mengambil tindakan tersebut. Yang eksternal, keadilan sosial. Keadilan sosial tersebut di sini adalah kita bisa mengetahui keadilan sosial kalau kita mengambil keputusan tersebut, apa sih yang akan terjadi di dalam keadaan di sosial tersebut? Apakah akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Yang kedua, ekonomi. Ekonomi ini akan sangat berpengaruh. Jika kita mengambil keputusan tersebut, ekonomi dalam perusahaan kita apakah akan menjadi lebih baik atau lebih buruk, dan di luar perusahaan tersebut apakah akan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Yang ketiga, hukum yang menurut Pancasila atau UUD 1945 ini, apakah kita melanggar sesuai, apakah kita sudah membuat keputusan sesuai hukum atau tidak. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Reza Primadani. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menjelaskan apa sih itu SPKK, apa ciri-ciri dari SPKK, dan juga faktor penentu keberhasilan dalam pengambilan keputusan secara berkelompok. Berikutnya, kelompok kami akan memberikan suatu simulasi atau suatu contoh simulasi bagaimana sih sistem SPKK ini dalam pemecahan suatu masalah. Baiklah, simulasi kami mulai. Oke, baiklah, kali ini kita akan mengadakan rapat di mana saat ini perusahaan kita tengah mengalami wabah COVID, di mana pendapatan perusahaan kita sangat menurun drastis. Jadi kali ini saya kan sebagai pengambil keputusan tertinggi, jadi saya ingin kalian memberikan pendapat bagaimana sih cara kita untuk membalikkan keadaan agar pendapatan perusahaan kita itu akan kembali normal lagi. Baiklah, kepada Riko saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Pak Reza. Sekarang saya akan menjelaskan menurut pandangan saya. Menurut data yang sudah saya temukan atau dapatkan, saya mempunyai solusi untuk masalah ini. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa lebih baik kita membuat atau memproduksi produk yang lebih harganya lebih sedikit, harganya lebih turun, tapi isinya juga ikut turun, supaya para konsumen yang ada di luar masih bisa menikmati produk tersebut, tetapi dengan harga yang lebih terjangkau, dikarenakan semua pendapatan dari semua faktor ikut turun dalam kondisi tersebut. Itu saja dari pendapat saya. Baiklah, kepada Riko saya ucapkan terima kasih atas pendapatnya. Berikutnya saya serahkan kepada Rabil untuk memberikan pendapatnya untuk menaikkan pendapatan perusahaan kita. Pada Rabil saya persilakan. Terima kasih kepada Bapak Reza atas kesempatan yang telah diberikannya. Opsi yang saya berikan adalah dengan cara melakukan pengurangan karyawan, yaitu dengan melakukan PHK sebesar 50% demi mengurangi pengeluaran perusahaan. Sekian Bapak Reza, terima kasih. Baiklah Rabil, terima kasih atas pendapatnya. Mungkin pendapat kamu bisa saya pertimbangkan. Berikutnya kepada Ahmad Cahyono Adi, saya persilakan untuk memberikan pendapat. Terima kasih Pak Reza atas kesempatan berbicaranya. Jadi di sini setelah menimbang karena perusahaan kita
sedang berada pada kerugian, di mana kerugian tersebut sangat sulit kita balikan di masa pandemi ini. Oleh karena itu, saya menawarkan sebuah opsi, yaitu kita menjual saham-saham kita untuk menekan kerugian yang telah kita tanggung. Jadi di sini sangat sulit bagi kita untuk membalikkan keadaan, sehingga dengan menekan kerugian yang ada kita tanggung, jadi ini lebih berdampak bagus untuk perusahaan kita. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya, baiklah, saya sudah mendengar pendapat kalian semua. Maka dari itu saya akan pertimbangkan, beri saya waktu 5 menit. Baiklah, berdasarkan pendapat dari kalian, saya mempertimbangkan lebih kepada pendapat dari Enrico dan Rabil, di mana pendapat kalian itu lebih, setelah saya teliti, mungkin lebih banyak keuntungannya daripada kerugian. Jadi otomatis dari pendapat Ahmad, yaitu dengan menjual saham itu tidak saya terima atau saya eliminasi, karena dengan menjual saham otomatis itu sudah tidak lagi menguntungkan bagi perusahaan kita. Jadi untuk pendapat Ahmad saya eliminasi, mohon maaf. Untuk berikutnya, berikan saya waktu lagi untuk mempertimbangkan antara pendapat Enrico atau Rabil, yang mana sih bakal saya ambil, karena ini untuk keberlangsungan perusahaan kita. Oke, baiklah, setelah saya pertimbangkan jauh ke depan bagi perusahaan kita, untuk pendapat Enrico, bagi saya itu masih kurang efektif, karena pasti bakal ada penambahan atau pengeluaran biaya yang baru untuk menu tersebut. Tetapi untuk pendapat dari Rabil, saya lebih setuju dengan solusi atau pendapat dari Rabil tersebut, yaitu dengan mengurangi karyawan kita atau memberikan PHK atau pemutus hubungan kerja. Tetapi saya, kalau untuk 50% saya tidak terima, tapi jadi untuk keputusan akhir ini, saya sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam keputusan berkelompok, mengambil keputusan untuk melakukan pengurangan karyawan atau melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK, tetapi tidak 50%, tetapi hanya 30% saja. Jadi untuk rapat kali ini saya sudah ambil keputusan, dan terima kasih atas pendapat dari kalian. Semoga perusahaan kita akan mendapatkan pendapatan sesuai dengan tahun sebelumnya. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.